Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Rawahul Bukhari. Hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Summa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa asbat syuhada'i was salihin wa ulama'il amin wal musannifin wal mukhlisin wa sufiyatin wa la'immatin mujtahidin, khususan lalu hadratus Syekh Muhammad Muhajirin bin Amsal Ad-Dari, summa ila hadratus Syekh bin Hazim Asy'ari Haji Abdullah Hasbullah. Tagamadahumullah fi kuburihim bi rahmatillahi wa karamihi wa ridwanihi wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa barakatihim bidarain amin. Wa ila arwahi masyayikhina al-kiram al-hayya'i minhum wa fi mahdan nida al-islam. Wabiniyati sahlah li fahmi hadal kitab wal amali bi syai'rillahi lahum wa lana al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sayyidatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma antal ladzi an'amta fa'allamta wa antal ladzi fatahta fa'alhamta, falakal hamdu maulana kama akramta fahamta. Qulta wa qaulukal haqq wa wa'duka sidqu sanuqri'uka fala tansa. Wa qulta wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qulta fa fahamnaha Sulaiman. Wa qulta wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Wa qulta wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nas'aluka ya Allah an tu'allimana kama 'allamtahum, tulhimana kama alhamtahum, wa tahfaza ma mananta bi alaina kama hafizta alaihim. Wa qulta inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bahasan kita pada malam hari ini hadis yang berkaitan dengan zakat fitrah. Di antaranya hadis ini ada dalam kitab Bulughul Maram, bab Babu Shadaqatil Fitri, bab yang berkaitan dengan zakat fitrah.
Hadis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bihi. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi wal rafasi wa tu'matan lil masakini faman addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas sadaqati rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Hakimu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah. Mewajibkan zakat fitrah. Bagi umat Islam dewasa, kecil, laki-laki, perempuan, siapapun diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Budak, hamba, semuanya harus mengeluarkan zakat fitrah. Kita sudah bahas bahwasannya zakat fitrah waktunya ada berapa kemarin? Ada 5 ya. Waktu mengeluarkan zakat fitrah ada 5. Ada dari mulai mubah, terus wajib, sunnah, makruh, haram. Yang mubah ya, yang mubah dalam mazhab Syafi'i boleh dikeluarkan zakat fitrah di awal-awal bulan Ramadan atau sebelum takbiran. Jadi sebelum takbiran, siapapun yang mengeluarkan zakat fitrah itu hukumnya masih mubah, belum wajib, sunnah juga belum, ya masih mubah, tetapi sah, ya tapi sah. Nah maka berarti sekarang sebagian masjid atau musola sudah apa? Sudah mulai menerima penerimaan zakat fitrah. Nah itu hukumnya masih mubah. Yang mubah, belum wajib, tetapi sah, ya tetapi apa? Sah. Mubah tapi sah. Terus wajib itu ketika takbiran, dapat Ramadan dan dapat Syawal. Dapat Ramadan, dapat Syawal ini wajib, ya. Umpama nih sekarang sudah takbiran, nah ini hukumnya wajib buat kita ngeluarin zakat fitrah karena kita dapat Ramadan, dapat juga Syawal.
Nah, itu wajib. Terus sunnah tanggal 1 Syawal sebelum pelaksanaan sholat Id. Ya, sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri kita ngeluarin zakat fitrah, itu hukumnya sunnah. Terus makruh. Apa kalau makruh? Setelah sholat Id masih tanggal 1 Syawal sampai sebelum masuk tanggal 2. Nah, itu makruh. Setelah sholat Id tapi sebelum masuk tanggal 2 Syawal. Gitu ya. Itu makruh kan? Semuanya sah, ya, sah. Haram sudah masuk tanggal 2 dengan tanpa alasan syar'i, dengan tanpa udzur syar'i. Dia tarsok nggak taunya masuk tanggal 2 baru dia bayar, itu haram. Kenapa haramnya? Tarsok ya. Nah, ketika dia menunaikan zakat fitrahnya setelah sholat Id, ya, setelah sholat Id, itu niatnya kalau setelah sholat Id masih niatnya adaan. Tapi kalau udah tanggal 2 itu kodoan. Ya, jadi apa namanya? Ketika dikatakan bahwa mengatakan zakat fitrah yang ditunaikan setelah sholat Id atau tanggal 2 itu jadi sedekah gitu ya, jadi sedekah apabila apabila seharusnya kodoan tapi dia niatnya adaan. Nah, ini jadi sedekah itu ya, paham ya? Umpama gini, saya bayar zakat fitrahnya tanggal 3 Syawal. Ya, tanggal 3 Syawal. Tapi niatnya adaan. Nah, ini jadi sedekah. Ya, ini jadi sedekah. Enggak bisa. Ya, ini jadi sedekah. Tapi kalau niatnya kodoan jadi zakat fitrah. Nah, ini maksudnya begitu. Jadi pengertian hadis siapa yang menunaikan zakat fitrah setelah sholat Id itu jadi sedekah, dia salah niatnya. Seharusnya seharusnya kodoan tapi dia nyebutnya adaan. Nah, ini jadilah sedekah gitu ya. Jadilah itu apa? Sedekah. Nah, di sini di dalam kitab Syarah Sunan Abi Daud diantaranya Badlul Majhud, ya, Badlul Majhud dijelaskan bahwa kewajiban zakat fitrah itu adalah muasa. Muasa itu selama-lamanya, ya, seumur hidupnya. Selama dia belum bayar, ya selama itu juga dia masih wajib bayar zakat fitrah. Ya, jadi selama dia hidup dan dia belum bayar umpama, maka selama itu juga kewajiban zakat fitrah masih ada buat dia. Nah, makanya untuk teman-teman yang mungkin jadi katakanlah jadi panitia zakat fitrah gitu ya. Nah, ini kalau bisa ya, umpama di musola sini perumahan gitu ya, diinformasikan aja ke warga, siapa di antara warga yang dulunya belum bayar zakat fitrah, silahkan sekarang bayar.
Ya double pastinya. Kalau dia bayar zakat fitrahnya untuk yang dulu-dulu, itu niatnya kodoan. Ya, niatnya kodoan. Kalau yang sekarang-sekarang ya adaan. Nah, jadi diinformasikan ke warga, umpama diumumkan siapapun ya. Jadi siapapun di sini maksudnya nggak tua, nggak muda, nggak kecil. Ya umpama mungkin ada orang umpama ya. Dulu saya pernah Pak umpama, dia anaknya sekarang udah 10 tahun. Dulu lagi anak saya masih setahun sampai 5 tahun umpama. Kayaknya itu belum saya bayar zakat fitrah tuh umpama. Ada orang begitu. Itu belum saya bayar zakat fitrah belum. Karena saya pikir orang masih kecil gitu umpama gitu ya, karena ketidaktahuan. Nah, kita yang mungkin saat ini kebetulan umpama menjadi bagian dari panitia gitu ya. Ya udah Bapak Ibu bayar sekarang untuk anak Bapak yang 5 tahun yang lalu belum bayar zakat fitrah, tapi niatnya kodoan. Berapa? Ya kalau Ibu ingat dulu berapa? Ya kan nggak bisa. Ya kan? Ya udah yang sekarang aja lah. Dikali berapa? Umpama kan sekarang bayar zakat fitrah paling besar ada yang 45.000 umpama gitu ya. Berarti 45.000 dikali 5. Nah, seharga itulah Bapak Ibu yang harus mengeluarkan zakat untuk anak Ibu yang dulu ya 5 tahun belum bayar zakat fitrah. Tuh. Jadi ketetapan wajib zakat fitrah ini muasa waktunya. Artinya muasa ya selama orang itu masih hidup dan dia belum bayar dulunya, ya harus masih ada kewajiban untuk bayar gitu ya. Masih ada kewajiban untuk bayar, tapi niatnya kodoan gitu ya. Niatnya kodoan. Tuh. Atau mungkin ada orang nggak, karena ketidaktahuan lagi, kayaknya anak saya dari kecil pertama lahir sampai anak SMP belum saya bayarin deh Pak zakat. Wah, itu berapa tahun berarti? Usia SMP 10 tahun ya? 12 ya kan? Berarti 12 tahun kayaknya belum saya bayarin. Ya bayar sekarang. Kalau umpama sekarang 45.000 ya dikali 12. Niatnya kodo. Ya, niatnya kodo. Nah itu dia. Jadi ketetapan zakat fitrah itu muasa ya, luas. Maksudnya luas selama orang itu masih hidup dan dia kayaknya belum bayar zakat fitrah dulunya, maka sampai hari ini masih kewajiban bayar zakat fitrah gitu ya. Masih kewajiban bayar zakat fitrah sampai hari ini. Atau mungkin ada orang tua yang jujur, umpama dia jujur, saya nggak pernah puasa kemarin-kemarin itu, dan juga saya nggak, ya otomatis saya nggak bayar zakat fitrah, pasti wajib tetap. Berapa tahun Bapak nggak bayar? Berapa tahun? Kayaknya lama, banyak juga Ibrahim. Tinggal kali aja. Kayaknya betul banyak. Ya. Kayaknya. Ya. Tapi niatnya Kodoan. kodoan ya, niatnya kodoan. Tuhratan lisoimi minal lagwi. Zakat fitrah itu fungsinya, faedahnya, manfaatnya untuk mensucikan ya, mensucikan bagi orang yang puasa, di mana ketika dia puasa dia banyak melakukan hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa. Ya. Nah, maksudnya gimana nih? Nah, di sini dalam kitab Misbahuz Dzalam, tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafasi,
Dimana ketika puasa, ya, orang yang berpuasa banyak melakukan perbuatan yang keji, yang sia-sia. Intinya perbuatan-perbuatan yang bisa menghilangkan pahala puasa, gitu ya. Nah, ketika itu terus dia bayar zakat fitrah, maka otomatis ketika dia berpuasa melakukan sesuatu yang bisa menghilangkan pahala pahala puasa, ya berarti kesempurnaan pahala puasanya jadi berkurang, ya. Kesempurnaan pahala puasanya jadi berkurang, gitu ya. Jadi berkurang. Nah, akhirnya dengan dia bayar zakat fitrah itu jadi apa? Jadi balik lagi sempurna, ya. Jadi balik lagi sempurna. Jadi di sini dalam kitab Misbahuz Zolam, wa ka'anna sababa bidzalika annal ibadati allati tatulu wa yashqul ihtirazu anha fi umurin aksaruha taputu kamaluha faja'ala syar'u kafaratan maliyatan badalan naqsi kal haji fil haji wal umrati wa kadza al fitratu jabran lima fata min kamalil ibadati minal lagwi war rafasi. Kemarin kita bahas bahwa sebetulnya berpuasa itu kewajiban menjaga dari yang membatalkan puasa dan kewajiban juga menjaga dari yang dapat membatalkan pahala puasa. Itu sebetulnya puasa. Tapi untuk menjaga yang bisa menghilangkan pahala puasa itu susah, sulit, maka Allah Subhanahu wa taala meringankan. Ya udah, seolah kata Allah, ya udah lu jaga aja apa? Supaya puasa jangan batal. Kalau masalah batal pahala, kalau bisa ya bagus, nggak bisa ya udah gitu, ya. Nah, yang bisa menghilangkan atau membatalkan pahala puasa itu ya banyak, gitu ya. Akhirnya karena kita berbuat, akhirnya pahala puasa jadi berkurang. Nah, kemudian kata ulama, ketika seseorang berpuasa dan dia bisa menghindari dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa, itu bisa dia hindari, maka itu menunjukkan kesempurnaan puasa. Nah, berarti kalau dia nggak bisa, pahalanya kurang sempurna. Tapi dengan dia bayar zakat fitrah jadi kembali sempurna. Itu ya. Kemudian di sini dijelaskan lagi, fihi dalilun liman qala innama tajibul fitratu ala man shoma walau yauman wahidan. Walaupun dia cuma puasa sehari, wajib bayar zakat fitrah. Terus kalau dia nggak puasa gimana? Anda nggak puasa, gimana? Zakat fitrah itu buat orang yang puasa. Terus yang nggak puasa? Nih, zakat fitrah itu untuk mensucikan orang yang puasa. Sekalipun dia puasanya 1 hari. Terus yang nggak puasa gimana? Umpama itu tetap wajib. Kalau tetap wajib, apa yang mau disuciin? Kan dia nggak puasa. Tapi kalau anak kecil Pak Yai kan belum puasa. Biasanya kita zakatin juga. Iya, di kias ke situ, iya benar ya. Sekarang kita masalahnya kan puasa itu zakat fitrah itu untuk mensucikan orang yang puasa. Dia udah dewa tapi dia nggak puasa nih kok. Gimana? Kan dia nggak puasa. Kalau anak kecil oke lah, bisa lah, katakan bisa. Itu untuk jawaban boleh lah, bisa gitu lihat ke anak kecil ya. Tapi ketika permasalahannya zakat fitrah itu untuk mensucikan orang yang puasa, tapi dia nggak pernah puasa, wajib nggak bayar zakat fitrahnya? Kalau umpama wajib, buat apaan kan dia nggak puasa? Kan zakat fitrah itu untuk mensucikan orang yang
puasa, kan dia nggak puasa, berarti nggak wajib kali ya? Nggak wajib. Setengah lah. Sedekah itu ya berarti. Ya zakat doang nggak pakai fitrah. Tetap dia ada kewajiban kodok puasa. Tetap dia ada kewajiban kodok puasa. Berarti tetap dia puasa. Cuman masalahnya dia kemarin nggak puasa, berarti tetap wajib bayar zakat fitrah. Iya nggak? Ah? Yang demo kemarin. Jadi kan pada nggak puasa itu. Oh iya dong, tetap. Oh, ya. Kalau dia nggak puasa. Paham ya? Ya, jadi yang nggak puasa pun tetap bayar zakat fitrah. Karena nggak puasa, kan zakat fitrah itu buat mencuci orang yang puasa. Tahu habis lebaran dibayar. Nah, jawabannya karena dia tetap wajib Ada. kodo puasa. Berarti seolah dia puasa, cuman puasanya ya kodonya itu. Nah, maka dia harus bayar zakat fitrah. Jadi umpama gini, dia kodo puasa nih. Kemarin nggak puasa sebulan, umpama nggak puasa tuh 1 bulan penuh, 1 bulan baru dia nggak puasa. Ya berarti kan ketika dia umpama dia umpama kodo puasanya di bulan Muharram lah, dia kodo 1 bulan. Nah, berarti kan tetap puasa secara fikihnya sah, tapi pahalanya nggak ada kan? Zong, berarti pahalanya zong. Minus. Iya. Nah berarti karena pahalanya zong, dia nggak puasa Ramadan kemarin, terus dia wajib bayar zakat fitrah. Nah, Belum biasa. ada lagi pahalanya, sempurna lagi, ya kan? Nah di sini akhirnya wahadal hadisu maksusun bi hadis Ibnu Umar alladzi fihi zikrus shogiri wal kabiri. Hadis ini ditaksis, artinya tadinya katakan untuk orang yang berpuasa doang. Nah kemudian yang tadi yang Pak Didik bilang itu anak kecil, nah benar gitu ya. Jadi benar, orang anak kecil aja bisa wajib, lu masih dia enggak. Tetap sekalipun dia nggak puasa tetap bayar zakat fitrah. Tapi tadi masalahnya ketika saya katakan begitu, ini cuma permasalahan kan puasa untuk zakat fitrah untuk mensucikan orang yang puasa. Ketika puasa dia meninggal bisa pahalanya hil. Nah sekarang nggak puasa, ngapain disuciin gitu maksud saya. Jawabannya tadi apa? Tetap dia kewajiban kodok puasa. Ketika dia puasa di bulan Muharram, ya puasanya sah tetap, tapi ada pahalanya nggak ada ya. Nah supaya pahalanya ada, bayar zakat. Nah jadi ada dah tuh pahala dia. Mau yang mana jadinya? Mau pahala sekarang yang puasa apa puasa nanti aja bulan Muharram, tapi kodok. Sekarang aja. Iya. Kalau puasa sendiri itu berat. Emang Umar tahu. Masa bareng-bareng aja berat. Nah itu maksud saya. Nah di sini akhirnya gini kata Kiai Majirin Allahu yarhamuhu, wa qauluhu tuhratan sabun al-kabiril mustati'i las-sagiri. Itu zakat fitrah itu untuk mensucikan orang yang puasa, tentunya untuk orang yang sudah dewasa dan sanggup untuk berpuasa. Fahuwa fa in lam, bukan untuk anak kecil. Fahuwa wa in lam yasum fa innama yajibu fitratu 'alal wali la 'ala sagiri. Kalau anak kecil emang sih dia nggak pernah puasa, tapi tetap wajib bayar zakat fitrahnya, kewajiban orang tuanya, bukan kewajiban si bocahnya. Wadunal kabiri fisini alladzi lam yastati'is sauma, dan tidak wajib juga untuk orang dewasa ya, maksudnya bukan untuk orang dewasa yang pada usia yang dimana seusia dia segitu tuh udah tua renta, maksudnya ya nggak sanggup puasa. Fa innahu yajibu ikhraju fitrati an nafsihi ma'annahu la yasum. Tetap dia wajib bayar zakat fitrahnya ya, tetap dia wajib bayar zakat fitrahnya ya, tetap wajib bayar zakat fitrahnya ya. Sekalipun orang yang sudah tua renta nggak puasa ya, dia nggak ada faedah zakat fitrah. Mensucikan apa, emang dia nggak sanggup puasa, emang kan udah terenta
ya otomatis dia nggak berbuat apa-apa, tapi tetap kewajiban zakat fitrah ada ya. Tetap kewajiban bayar zakat fitrah tetap ada ya, tetap ada. Terus fungsi yang kedua dari zakat fitrah yang kedua fungsinya tu'matan wa tu'matan lil masakini. Zakat fitrah itu fungsi yang keduanya tu'matan lil masakini, sebagai apa namanya, bahan makanan ya, bahan makanan untuk orang-orang miskin ya. Kalau dia dapat beras ya berarti beras apa namanya itu untuk makanan pokok. Kalau dia dapat duit umpama berupa uang untuk beli apa ya, mungkin lauk pauknya gitu ya, atau umpama makan udah cukup ya bisa dia untuk beli pakaian atau mungkin yang lainnya lah buat bayar apa dan lain sebagainya, terutama tu'mah ya, terutama tu'mah diantaranya. Miskin itu apa miskin? Dia kebutuhannya 10.000 tapi dapat uangnya lebih dari setengahnya ya. Lebih dari setengahnya. Kalau dia ada kebutuhan 10.000 tapi dapatnya kurang dari setengah, fakir ya, fakir. Jadi yang kedua, fungsi zakat fitrah, faedah zakat fitrah itu adalah untuk tu'mah. Tu'mah orang-orang miskin, ya. Artinya untuk bisa ya setidaknya untuk membantu kebutuhan orang-orang miskin gitu ya. Entah kebutuhan ya, terutama sih kebutuhan pangan ya. Terutama kebutuhan pangan. Ya mungkin kalau pangannya cukup, kebutuhan sandang. Kalau sandang itu apa sih? Pakaian ya. Kalau papan rumah ya. Kalau papan mas rumah. Kalau papan seluncur. Masalahnya gajinya 10.000, pengenannya kan banyak. Tuanya miskin juga. Tapi bukan hanya miskin ya, tapi orang fakir juga ya. Ya terutama sih di hari raya itu ya. Terutama saudara-saudara kita yang fakir dan miskin, mereka tercukupilah kebutuhannya di hari raya itu ya. Minimal di hari raya itu jangan, kalau bisa jangan, ya emang kadang sulit juga ya. Ya minimal orang-orang fakir miskin di sekitar kita lah, mereka ikut merasakan kegembiraan yang sama seperti yang kita rasakan gitu. Minimal itu kalau gitu. Bisa mencukupi mereka. Ya terutama sih bukan hanya sandang aja ya. Mungkin ketika umpama dia butuh untuk papan ya nggak apa-apa. Karena kan mungkin mereka ada istilah apa mereka yang bikin di tanah-tanah pengairan gitu kan, di pinggir-pinggir kali gitu kan. Ya mungkin mereka butuh untuk
beli kayu, beli bambu gitu kan, nah, itu juga nggak apa-apa gitu. Intinya sih tu'matan lil masakin itu bisa untuk memenuhi kebutuhan yang mereka butuhkan gitu ya, yang mereka butuhkan apapun silahkan. Nah, itu tu'matan lil masakin, bisa minimal setidaknya bisa memberikan yang mereka butuhkan tuh bisa mereka dapatkan gitu ya, bisa mereka dapatkan. Terus siapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum sholat itu zakat yang diterima. Maksudnya Maksudnya di sini penjelasannya adalah seperti yang tercatat di Misbahuz Dzalam, fihi dalilun li Syafi'i wa Malikin wa Ahmad anna waqtal wujubi min gurubi akhiri yaumin min Ramadhana ila ma ba'da sholati. Kewajiban bayar zakat fitrah itu menurut madhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, kewajibannya dari hari terakhir Ramadan pada saat terbenam sampai setelah sholat. Nah, makanya tadi orang yang membayar zakat fitrah masih tanggal 1 niatnya adaan. Tapi kalau udah masuk tanggal 2 kodoan. Terus di sini dibahas juga boleh nggak bayar zakat fitrahnya sebelum Ramadan. Untuk Imam Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i min awali Ramadana, fa inda Syafi'i annahu yajuzu taqdimuhu min awali Ramadana. Awal Ramadan berarti tanggal 1 Ramadan. Jangan sebelum tanggal 1 Ramadan, nggak bisa. Dalam mazhab Syafi'i nggak bisa. Sebelum tanggal 1 Ramadan. Wa indal Hanabilati annahu yajuzu taqdimuhu bi yaumin aw yaumaini wala yajuzu bi aksara min dzalika. Mazhab Hambali sehari atau 2 hari sebelum Ramadan boleh. Mazhab Hambali sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, asal jangan 3 hari sebelum Ramadan, nggak boleh. Wa qala al-Hanafiyatu yajuzu ta'jilu ikhraji zakatil fitrati min awal hauli li'annaha zakatun fa asbahat zakatal mali. Kalau Imam Abu Hanifah lain lagi. Awal tahun juga boleh. Awal tahun Hijriah. Berarti bulan apa? Awal tahun Hijriah 1 Muharram boleh. Mazhab Abu Hanifah. Mazhab Abu Hanifah boleh. Nah, permasalahan menunaikan zakat fitrah setelah sholat ini gimana? Nah, itu tadi ya. Permasalahannya maksudnya pertama itu adalah sedekah, maksudnya dia bayar zakat fitrah tanggal 2 tapi niatnya adaan bukan kodoan, maka itu jadi sedekah. Saya bayar zakat fitrah tanggal 2, umpama ini tanggal 2 Syawal nih. Saya bayar zakat fitrah tapi saya ngomongnya nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi wa amman talzamuni nafaqatuhum adaan lillahi ta'ala. Saya kasih terus saya pulang, nah itu bukan jadi zakat, jadi sodako. Ya, bukan jadi zakat, itu jadi sodako. Karena saya salah apa itu? Nyebutnya tadi bukan kodoan tapi adaan. Berarti saya dianggapnya belum bayar. Tapi kalau saya niatnya kodoan sah udah. Ya, saya bayar zakat fitrah tanggal 2 Syawal. Niatnya nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi wa amman talzamuni nafaqatuhum kodoan lillahi ta'ala. Nah, itu jadi zakat fitrah dan sah gitu. Maka jangan salah. Ya, jangan salah dalam hal masalah niat, diantaranya kalimat adaan atau kodoan. Sama sholat juga gitu ya. Sama sholat juga begitu. Niat, berarti niat itu di mana? Niat di mana?
Di hati. Maka yang menentukan niat itu sah atau tidak adalah hati. Umpama ketika menyerahkan zakat di mulut adaan tapi di hati kodoan, udah sah. Ya, sah. Lapasnya ada. Apa lapasnya ada tapi di hati kodoan. Tapi kalau sebaliknya nggak sah. Di mulut kodoan, di hati adaan nggak sah. Karena niat masalahnya di hati. Ya. Ada-adaan kapal selam. Lafaz niat itu nggak harus pakai bahasa Arab gitu ya? Enggak, Kalau iya. bahasa Indonesia bisa yang penting kodoan atau adaannya. Iya, benar. Nggak mesti bahasa Arab. Tadi pakai itu kod lapangan aja. Jadi kalau bilang Yang penting bismillahnya bahasa Arab. Arab. Bismillahnya Arab sama belakang itu kode. Tapi kan pakai bahasa juga dengan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Niat insun. Saya yang apa ya? Bahasa Jawa aja. Nah di sini semuanya wala taskutu bimudi zamaniha bal yajibu qadauha fauron. Semuanya mazhab yang 4 mengatakan kalau udah lewat waktunya berarti masuk tanggal 2 itu semuanya adalah boleh mengkodo ya. Jadi semua mazhab 4 sepakat. Kalau dibayarnya setelah tanggal 1 atau masuk tanggal 2 dan seterusnya, semuanya sama melapaskannya kodoan, jangan adaan. Semua mazhab ya, semua mazhab. Indal arba'ati menurut ulama 4 mazhab. Ya kalau bisa fauron, bayarnya segera. Kalau ada duit langsung bayar gitu, maksudnya jangan ada duit tarsok, tunda-tunda, jangan. Itu ya. Jadi sekali lagi yang dimaksud bayar zakat fitrah setelah sholat atau tanggal 2 Syawal itu jadi sodakoh kalau dia salah nyebut apa? Adaan gitu ya. Tapi kalau dia nyebut kodoan sah. Paham ya? Ya silakan, ada yang bertanyakan boleh. Ya. Untuk yang anak-anak itu kan yang diwajibkan bayar zakat kan orang tua. Kalau itu umpama sekolah pasti anak-anak disuruh zakatkan duluan sekolah. Nah, itu yang niatnya bagaimana? Kan yang bawa ke sana kan anak. Iya. Nih. Ya emang ini sebetulnya permasalahan serius ya. Sebetulnya ini permasalahan serius ini sebetulnya. Ketika saya pernah jadi katakanlah diangkat menjadi panitia zakat di sekolah, saya bilang ke teman-teman bahwasannya ketika mau bayar anak-anak bayar zakat fitrah gitu ya ke kita, ini anak-anak harus kita kasih tahu dulu, bilang ke orang tuanya bilang begini, nah wakilkan bapak untuk membayar zakat fitrah kamu ke sekolahan, katakan ke panitia sekolah tapi dari Kemenak dari Basnas gitu ya. Itu jadi harus ada kalimat mewakilkan. Jadi sebaiknya kalau orang tuanya sempat datang ke sekolahan. Ya, datang ke sekolahan orang tua laki karena kan kewajiban zakat fitrah orang bapaknya, bukan ibunya. Saya nih mau bayar zakat fitrah anak saya di sekolahan. Ya berarti harus saya datang ke sekolahan. Bayar zakat fitrah. Pak, saya bayar zakat fitrah anak saya nih. Kalau umpama saya ngasih ke anak saya melalui anak saya bilang ke anak saya, ya, umpama Ahmad Kais, tolong Bang wakilin Abi bayar zakat fitrah kamu ke sekolah. Nah nanti kamu bilang juga begitu ke sono. Saya mewakili Abi saya, Bapak Abdul Mukmin, untuk membayarkan zakat fitrah saya ke Bapak di sini. Gitu. Jadi ada kalimat wakilan, ya, karena dalam fikih itu ada istilah babul wakalah.
Ya. Jadi sekali lagi ini sebetulnya permasalahan yang serius untuk permasalahan bayar zakat fitrah di sekolah. Atau mungkin kalau nggak bisa datang telepon dah, ya, gitu. Ya maksudnya telepon itu Bu, saya wakilkan Pak, saya wakilkan ke anak saya tuh. Jadi anak saya mewakili saya untuk membayarkan zakat fitrah anak saya. Ya saya yang bayar, tapi saya wakilkan ke anak saya, gitu. Atau kalau anaknya nggak bisa, ya istrinya. Begitu juga ketika kita bayar zakat fitrah ke musola atau masjid. Kalau bukan kita sebagai bapak, suami yang datang, tapi anak kita atau istri kita, ya begitu kalimatnya. Mewakilkan. Itu yang pertama yang jadi perhatian. Yang kedua yang jadi perhatian seharusnya juga saya yang datang nih, umpama saya yang datang. Saya serahkan zakat ke panitia atau amil. Itu pun harus ada kalimat wakil. Karena kalau nggak ada kalimat wakil, saya menyerahkan zakat fitrah ini berarti seolah untuk si amil. Padahal kan bukan. Karena kemungkinan zakat fitrah saya nanti diberikannya kepada fakir miskin. Nah, jadi saya bayarnya bilang gini ke panitia, tolong wakilkan saya untuk menunaikan zakat fitrah saya kepada mustahik zakat fitrah. Ya, ini sebetulnya jadi perhatian gitu ya, harus menjadi perhatian untuk teman-teman yang kemungkinan jadi panitia gitu ya, atau amil baik di musola, masjid ataupun sekolah. Harus jadi perhatian ini. Ya, jadi nggak semudah itu. Terus ada yang nanya juga, ada teman ada yang komentar ngomong, kenapa sih nggak ada sosialisasi gitu kan? Katakan umpama dari Basnas, yang mereka kan setidaknya mereka di Basnas ngerti dong tentang zakat. Ketika mereka menentukan pihak sekolah untuk menjadi bagian, sosialisasi, begini caranya nih, begini caranya. Nah itulah wallahu a'lam bishawab, kenapa gitu ya. Nah ini sebetulnya jadi perhatian gitu ya, jadi perhatian yang sangat serius karena masalah ibadah. Ya ibadah kalau nggak sesuai syariat ya nggak sah nantinya. Gitu ya. Jadi bukan hanya sekolah. Jadi ketika kita bayar zakat fitrah pun bukan langsung ke tujuannya, umpama lewat amil ya berarti sama itu juga wakilkan gitu ya. Mewakilkan saya untuk menunaikan zakat fitrah saya ke mustahiknya. Gitu. Karena kalau kita bilang, ini saya bayar zakat fitrah ke amil, nanti zakat itu milik si amil, kan amil bagian dari mustahik. Ya kan saya ambil nih. Ini teman-teman sini bayar zakat fitrahnya ke saya, tapi nggak mau wakilkan. Nih Pak Umin saya bayar zakat fitrah, ya saya terima. Ya berarti punya saya. Kan saya ambil termasuk dari mustahik. Padahal maksud teman-teman kan bukan buat saya doang. Iya kan? Tapi untuk mustahik yang lah. Nah, makanya ketika teman-teman ini nyerahin zakat fitrah ke saya, bilang ke saya gini, "Nih Pak, tolong wakilkan saya untuk menyalurkan zakat fitrah saya ke mustahik." Nah, saya terima gimana? Saya terima perwakilan Bapak untuk menyerahkan zakat fitrah nanti ke mustahik. Gitu. Yang penting mustahik ngomongnya ya. Kalau mau tentu juga boleh. Mama, Pak Hasim, saya mau ngasih fakir miskin. Saya tulis, dari Pak Hasim fakir miskin. Ya, supaya ini jelas. Nah, emang lagi-lagi ini jadi apa namanya? Ya kurang perhatian gitu ya. Seharusnya jadi perhatian yang sangat penting ini sebetulnya ya, perhatian yang sangat penting untuk teman-teman gitu ya, untuk teman-teman yang barangkali berkesempatan untuk jadi panitia atau amil. Makanya dalam kitab Kifayatul Akhyar, syarat seorang amil selain dia Islam, terpercaya, dewasa, berakal, selain itu adalah faqih. Nah ini faqih ya, harus faqih dia. Kalau nggak faqih nggak sah, jadi amil itu nggak sah kalau nggak faqih. Dia amil apa? Zakat fitrah, faqih tentang zakat fitrah. Dia amil jenazah, faqih tentang jenazah. Dia amil nikah, faqih tentang nikah. Dia amil tentang apalagi dia amil tugasnya. Nah ini
Jadi syarat amil itu bukan hanya Islam, terpercaya, dewasa, baligh. Ya, dewasa, berakal, bukan hanya itu, tapi harus faqih, ya. Harus faqih. Nah, makanya teman-teman yang berkesempatan jadi panitia atau amil, ya ngaji lah. Ya. Ngaji tentang zakat fitrah. Ya, ngaji tentang zakat fitrah. Iya, kalau permasalahannya zakat fitrah doang. Tapi kan teman-teman jadi amil kan di situ bukan nerima zakat fitrah doang. Nerima apa juga? Zakat mal. Iya kan? Berarti harus ngerti tentang zakat mal, yaitu emas dan perak, harus ngerti. Atau umpama ada orang bayar zakat profesi, berarti harus ngerti juga zakat profesi. Ya kan? Nah, ini jadi berat sebetulnya, jadi amil itu berat. Ya, nggak semudah itu cuma sekedar nyatet, ngumpulin, selesai. Gak cuma itu doang jadi amil. Tapi jangan khawatir untuk teman-teman yang jadi amil, ini bukan untuk memberatkan, ya, sambil belajar ya, sambil belajar, sambil ngaji gitu ya, sambil diskusi dengan orang-orang yang ngerti yang ada di sekitar kita. Nah, makanya untuk teman-teman yang jadi amil, panitia, datanglah ke rumah, katakan ke rumah tokoh setempat gitu ya, yang ngerti tentang zakat, ayo diskusikan dengan beliau, dengan siapa kayak lah gitu ya. Ini gimana, ini harus bagaimana, seperti apa aturan dan sebagainya gitu. Contoh lagi. Umpama nih ya, si amil karena mungkin umpama nggak tahu ya, ada orang bayar zakat fitrah, dia tahu nih orang sebenarnya nggak mampu, ya, ini orang sebetulnya nggak mampu, dia tahu, tapi karena si amil nggak ngerti, diterima aja sama dia zakat fitrahnya, padahal nggak sah. Kenapa nggak sah? Nggak mampu, iya kan? Nggak mampu kan. Wajib bayar zakat fitrah itu bagi orang yang mampu. Kapan mampunya? Nah, ini masalah lagi. Kapan mampunya? Malam tanggal 1 sama siangnya. Nah, dia di malam itu sama di hari itu dia punya duit nggak buat kebutuhan dia. Kalau dia punya duit tapi nggak ada lebih buat zakat fitrah, ya nggak wajib. Saat itu dia nggak wajib, tapi nanti gitu. Ya, itu lebih bagus lagi. Gitu maksudnya. Terus lagi tentang mustahik. Ya harus ada apa? Dialog juga untuk mereka-mereka yang ditentukan sebagai fakir. Ya, harus dialog. Mohon maaf Pak, Bapak ini saya masukkan sebagai data fakir. Tapi saya mau nanya dulu Pak. Gila, jujur aja, kadang-kadang kan nggak begitu. Udah, pokoknya dia makanya fakir tuh. Dia miskin, udah masukin aja data fakir sama. Padahal kan belum tentu, ya kan? Gitu ya. Kalau mau lebih apa namanya? Ya, lebih mengamalkan ilmu lah. Lebih mengamalkan ilmu fikihnya ya, gitu. Gitu Pak Hasim ya. Jadi lebih baik kita sebagai orang tuanya, bapaknya datang. Kalau nggak sempat bilang wakilkan. Jangan ke anak yang belum dewasa, karena mewakilkan ke anak yang belum dewasa itu nggak sah. Nah, makanya istri aja suruh datang kalau bisa, atau teman nggak apa-apa. Teman anak, Pak, tolong wakilkan saya nih Pak untuk bayar. Jangan Pak Hasim Bapak minta tolong Pak Sam, kan Bapak satu sekolah. Ini tolongin saya nih kasih zakat fitrah buat anak saya. Nggak ada kata wakil, nggak ada, cuma minta tolong doang. Sama Pak Sam diambil, dikasih ke panitia sekolah. Pak, ini zakat fitrah untuk anaknya Pak Hasim nitip ke saya itu enggak sah. Karena Pak Hasim nggak ada wakil ke Pak Sam. Iya kan? Nggak sah, kecuali Pak Hasim bilang ke Pak Sam, tolong wakilkan saya untuk membayarkan zakat fitrah anak saya di sekolah anak saya, ya kan kebetulan sama dengan Pak Sam. Nah, Selama ini istri mulu yang kebun sholat. Tapi emang harus diucap gitu Pak. harus. Sama kata ya, kalau aduh selama ini saya nyuruh istri, ya udahlah kalian udah sekarang jadi perhatian, udah tahu ilmunya, bilang sama istri, mah nih wakilkan ayah mah buat bayar zakat fitrah.
Kok mesti begitu? Udah ikutin aja apa orang kayak begini. Tapi kalau itu sih emang benar Pak Kiai, anak begitu. Iya. Langsung. Mm-mm. Tapi langsung terkumpul aja. Nah, iya. Tanpa ada disampaikan orang tua atau gimana gitu. Iya benar. Masalah banyak masalah guru. Ya ini ada pertanyaan di sini teman Ahmad Rizal Ramadan. Permasalahan hamil ini pernah kita ini ya. Memang sih ya. Kalau yang dipahami pemerintah itu cuma presiden, kalau cuma presiden, kalau bukan presiden yang angkat ya nggak sah. Ya, jadi kalau yang dipahami pemerintah itu presiden, ya berarti kalau bukan presiden yang angkat ya nggak sah. Iya. Ya, tapi kan pemerintah bukan presiden doang. Iya kan? Untuk negara iya presiden, untuk provinsi gubernur, untuk kabupaten kota bupati sama wali kota, untuk Wilayah kecamatan wilayah camat. camat, untuk kelurahan lurah, untuk RT RW Pak RW sama Pak RT, dusun ya kepala dusun, kan mereka pemerintah juga, ya kan? Nah makanya untuk permasalahan ini, jadi gini, untuk yang bertanya jadi gini, pertama, ketika memang kita mau pakai pendapat yang mengatakan bahwa pemerintah di sini maksudnya adalah presiden to, maka berarti solusi pertamanya ketika kita bayar zakat fitrah ke DKM masjid atau musola, berarti bilangnya wakilkan saya. Nah nanti si amil itu masjid musola pun ngomong lagi ke mustahik, ini kami mewakilkan yang bayar zakat fitrah ke kami untuk bapak ibu bayar zakat fitrahnya, gitu. Tapi berarti namanya harus ditulis. Nah, ini zakat fitrah si anu nih bu nih, ya kan? Ini. Nah itu ya yang pertama. Yang kedua, kalau kita pakai pengertian pemerintah bukan hanya presiden, maka berarti DKM pun sah, tapi diikut sertakan RT, ya. Jadi diikutsertakan, makanya kepengurusan masjid musola yang tidak mengikut sertakan unsur pemerintah RT RW di sekitar itu nggak apa ya boleh katakan ya nggak sah, nanti nggak bisa gitu ya. Nah makanya harus diikut sertakan ke pemerintah setempat ya, lingkungan terkecil di RT RW gitu ya. Jadi RT RW harus diikut sertakan gitu ya, disertakan nggak itu udah disertakan ya udah sah ya. Makanya tapi kebanyakan di kita hampir semua ketika pergantian ketua DKM pasti ada dihadiri oleh unsur pemerintah dari yang terkecil yaitu RT dan RW gitu. Nah disitulah makanya RT RW ajak bagian dari pengurus DKM ya, ajak bagian dari pengurus DKM. Maka kalau dia udah diajak, diikut sertakan, terus menjadikan amil atau panitia musola masjid, sah kalau begitu, karena udah ada pemerintahnya itu RT ya kan. Kalau memahami pemerintah bukan hanya presiden. Ya imam ya, kalau imam dipahami secara negara ya presiden, kalau imam dipahami secara wilayah ya, kalau RT ya RT, kalau RW ya RW, rukun tetangga ya RT, rukun warga ya RW, kan gitu. Itu kan imam juga gitu ya. Itu kurang lebihnya untuk ini teman saya Ahmad Rizal Ramadan, kurang lebih seperti itu. Karena ini juga pernah disampaikan oleh guru kami, oleh guru kita. Di antaranya seperti itu. Ketika itu beliau ditanya bagaimana dengan amil di DKM musola masjid, sah karena dia ada unsur pemerintah ya, ada unsur pemerintahnya yang terkecil ya, yaitu RT atau RW. Nah makanya umpama yang umpama hanya imam itu adalah pemerintah pusat, presiden. Nah makanya berarti solusi berikutnya
minta kepada Basnas provinsi Basnas nasional sosialisasi ke bawah ya. Sosialisasi ke bawah, minimal mereka harus ada yang apa? Harus ada yang nongkrong, ya kan? Nongkrongin, periksa dari mulai tingkat provinsi dia cari masjid musola, iya kan? Kalau mau, ya harus mau. Kalau mau pakai pengertian pemerintah di sini adalah maksudnya pemerintah pusat, maka teman-teman yang bekerja di Basnas nasional ya harus turun ke bawah sosialisasi, tongkrongin, nih ada saya orang Basnas pusat, ya saya bayar zakat fitrah sah, gitu kan, tongkrongin. Kalau dia nggak nongkrongin, ya sama aja, nggak ada solusinya nanti, ya, gitu ya. Ya sama-sama, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terus ada lagi. Ini Pak Yai, kalau masalah bayar fidyah itu ke dibandingin ke panitia amil zakat itu bisa. Cuman lagi-lagi dibilangin ini fidyah bapak saya, fidyah ibu saya, fidyah siapapun yang ingin kita maksudkan. Nanti biar panitia atau amil pun bilang ini fidyahnya bapak ini karena dia begini. Gitu. Lagi-lagi wakilkan bahasanya. Kalau nggak mewakilkan datang langsung, Bang Pasam langsung menemui mustahiknya, orang pakir, bilang sama orang pakir ini bapak atau ibu, ini fidyah siapa gitulah, karena begini dan begini, selesai, gitu ya. Jadi nggak semudah begitu aja, gitu ya. Jadi betul-betul harus jadi perhatian juga, gitu ya, bayar zakat fitrah itu. Karena zakat fitrah kan bagian dari ibadah juga, ya kan? Ibadah apa? Ibadah mahdoh ya, ibadah mahdoh. Ada lagi? Ini kasus lama ya, dulu pasti alami. Gimana? Waktunya ya di musola kita. Masa alamin setelah DKM menerima dari seluruh warga yang bayar zakat fitrah, itu DKM itu ngumumin ini untuk ambilin kalau misalkan ada saudara atau kerabat atau siapalah yang tadi ya termasuknya terlihat fakir miskin, waktu itu dapat diamplopin sekitar 5 amplop. Kebetulan saya menerima 5 amplop untuk saudara-saudara yang memang fakir miskin lah. Hanya kasusnya itu ini Masya Allah, udah terima 5 amplop itu dibawa ke kampung, pulang kampung, tetapi blank, saya lupa nggak keburu dibagiin sebelum 1 Syawal itu gitu. Lewat berapa minggu kemudian kurang sekitar 2 atau 3 minggu ya Allah, baru kasih itu ya gitu, saya baru ingat gitu. Iya, terus Nah ini bagaimana hukumnya? Iya, nggak ada dosa. ya udah kan, kalau udah ngomong lupa mau gimana, lupa susah udah. Iya, tapi Nggak ingat, ya udah kasih nggak apa-apa. Emang kan tadi masalahnya cuma ini aja, bukan berarti menentukan sah tidak sahnya kalau bayar nyerahin ke mustahik bukan di hari raya, enggak. Memang yang terbaik ngasih ke mustahik itu di hari raya. Yang terbaik. Karena memang kan di hari raya, maksudnya kenapa yang terbaik di hari raya? Supaya mereka pun merasakan apa yang kita rasakan, kebahagiaan pada hari itu. Tapi karena kita lupa, ya udah nggak apa-apa. Itu mah nggak menentukan sah tidak sahnya bayar zakat fitrah ke mustahik, enggak. Udah Blank aja itu nggak ada sama sekali. Nanti dikasihin, dikasihin enggak kalau lupa hari lain. Terus yang kedua Pak Kiai, itu teman-teman di kampung itu habis pulang
hapus dagang rokok itu dapat dan misal gitu bulan 5 juta atau 5 juta atau 10 juta. Nah, itu terpotong 2,5% masuk ke Baitul-Mal. Jadi niatnya zakat mal. Apakah memang itu termasuk zakat mal? Nah makanya gini tadi, mau mau dikiasnya kemana, ke emas atau ke perak. Nah itu jadi makanya amil itu harus paham syarat zakat mal seperti mau dikias ke emas kan nanti ada syaratnya lagi, emasnya harus sekian kilogram, terus juga emasnya nanti begini nggak dipakai, kalau dipakai ya nggak bisa, harus sehaul. Nah jadi banyak lagi nanti kajian-kajian itu, banyak lagi bahasan selama tidak sesuai, tidak memenuhi syarat-syarat tidak memenuhi syarat-syarat zakat emas dan perak, umpama dikiasnya ke emas ya berarti enggak wajib. Itu makanya disitulah akhirnya harus menjadi betul-betul perhatian bagi siapapun yang mungkin kalau mereka yang bayar kan jarang, yang katakanlah yang bayar kan jarang paham. Betul. Seharusnya panitia inilah ambillah yang ngerti gitu ya, ambil yang ngerti. Jadi ketika umpama saya panitia nih atau amil, Pak Suparman mau bayar zakat mal apa umpama emas, nah saya terangin dulu zakat mal itu ini, bendanya ini, syarat rukunnya harus begini, hitungannya begini. Gimana Bapak gitu kan? Ada semua enggak di sini? Umpama Pak Suparman bilang, "Waduh, ini belum setahun, baru 11 bulan 25 hari." Berarti kurang 5 hari. Nggak bisa. Belum haul namanya. Belum setahun. Hitungan setahunnya harus 12 bulan. Itu kan masih kurang 5 hari. Ya nggak bisa, nggak usah berarti. Nah, jadi mereka yang bayar zakat fitrah pun zakat mal di bulan puasa ini ya belum tentu setahun. Tanya dulu dari kapan itu hartanya gitu kan. Ya intinya si amil ya harus paham tentang zakat, harus paham. Itu kalau dia nggak paham ya nanti nggak taunya kok tidak sesuai dengan syarat rukunnya. Tapi diterima aja ya nggak sah ya. Nggak sah gitu. Nah, ini makanya lagi-lagi buat amil panitia harus apa? Yang ngaji ya, yang minimal mau bertanya lah, mau datang ke rumah orang yang ngerti, yang ada di sekitarnya lah gitu, diskusi, dialog gitu kan, jadi enak gitu. Itu sih pengurusnya itu kan nyambutnya itu masa zakat mal Ya nggak bisa begitu juga harusnya. Ya itu lagi-lagi pokoknya harus ngerti pokoknya harus ngerti. Emang susah ya kalau 2,5% sodako gitu mah apa-apa. kalau nggak ngerti ya susah juga kadang nggak ngerti. Udah angkat tuh sebutnya zakat itu zakat mal. kalau saya udah mah potong PPN. Udah masuk pemerintah. Gimana, cukup nih, ada lagi ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti. Ya khususnya untuk diri kita sendiri, ya umumnya untuk orang lain, apakah itu keluarga kita, anak-anak kita, dan juga bahkan mungkin masyarakat kita, orang-orang di sekitar kita. Ya lagi-lagi ya kita sama-sama lah bahas gitu ya, ngaji tentang masalah zakat. Belum lagi nanti kalau Idul Adha tentang kurban. Yang salah dari diri saya sendiri mohon diluruskan, dibenarkan, diperbaiki, dan mohon maaf. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, ta'adduban, pada dasarnya baik buruk dari Allah Subhanahu wa taala hakikatnya, namun secara etika kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, keburukan dan kesalahan dari saya sendiri. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa.
Rabbana zidna ilman nafi'a, Rabbana zidna ilman nafi'a, Rabbana zidna ilman nafi'a. Allahumma rizqna yanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma rizqna ilman yanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma rizqna ilman yanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fali subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Paparatul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.